Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Orang tua kita, saudara-saudara kita dan guru-guru kita semua jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang perangkat komputer ya, yang sudah kamu catat di kesempatan sebelumnya, minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mencatat catatan tentang perangkat komputer. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Apa itu perangkat komputer? Perangkat komputer adalah alat pengolah data. Komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang perangkat kerasnya dulu. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan bahas tentang perangkat lunak atau software. Jadi di sini komputer mungkin kamu sudah tidak asing lagi ya dengan kata komputer. Bahkan mungkin di antara kamu sudah ada yang punya komputer di rumahnya. Entah itu komputer ataupun laptop ya. Jadi komputer di sini adalah alat untuk mengolah data. Karena ketika kita bermain komputer, maka tak lain dan tak bukan kita pasti akan mengolah data di situ. Data apapun ya. Data entah itu misalnya mengetik atau misalnya membuat gambar segala macam, kan itu sama dengan mengolah data. Nah, di sini kita akan membahas tentang perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah perangkat yang dapat dilihat dengan mata. Nah, jadi untuk perangkat keras atau hardware itu perangkat dalam komputer atau alat ya. Alat dalam komputer yang dapat dilihat oleh mata. Jadi kelihatan ya, untuk yang dinamakan dengan perangkat keras. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Nah, jadi namanya dapat dilihat kan berarti dia berbentuk fisik ya. Dapat dipegang, juga dapat dilihat. Contoh perangkat keras adalah monitor, layar, penggerak cakram otomatis, ada mouse atau tikus, keyboard atau papan ketik, speaker atau pengeras suara. Nah, perangkat keras utama antara lain adalah kita bahas di sini. Yang pertama CPU atau CPU ya, Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Nah, jadi CPU ini inti ya. Kalau misalnya manusia berarti otaknya. Bagian yang paling penting ya, utama dalam manusia kan otaknya yang menggerakkan seluruh badan. Ketika kita berbicara tentang melihat, mendengar, berjalan, mungkin yang kita tahu ketika kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berbicara dengan mulut. Tapi semua itu yang mengontrol itu apa? Oh, otak. Nah, ketika ada misalnya gangguan di otaknya atau misalnya ada penyakit, naudzubillah ya, ada saraf otak yang terganggu, nah itu akan mempengaruhi kinerja tubuh ya, akan mempengaruhi kinerja tubuh karena emang pusatnya terganggu ya, otaknya itu. Seperti apa gambarnya? Gambarnya seperti ini. Nah, ini ya CPU atau prosesor, yang lebih dikenal dengan prosesor. Biasanya sih orang-orang itu menganggap CPU itu yang kotak itu ya, yang modelnya panjang kotak itu casing ya. Itu casingnya. Untuk casing yang biasa kita lihat tuh di komputer ya kan, yang kotak misalnya warna hitam atau warna putih. Nah, itu untuk CPU sendiri sebenarnya ini ya, atau yang lebih dikenal dengan prosesor. Nah, ini contohnya ya. Ada yang versinya Intel Core, ada Pentium, kemudian ada juga yang Core i3, Core i5, Core i7. Nah, itu makin tinggi berarti makin bagus ya, dan makin mahal juga tentunya. Selanjutnya ada memori komputer.
Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Ini bentuknya ya. Jadi yang lebih dikenal dengan RAM biasanya. Nah, ini memori sementara. Dan semakin tinggi RAM-nya, biasanya ada RAM yang 500 MB. Ada juga yang RAM-nya 1 GB. Ada RAM 2 GB, 4 GB, ada yang 6 GB, ada yang 8 GB, 16 GB. Nah, itu makin tinggi berarti makin kinerja komputernya makin bagus. Ya, ketika dia membuka aplikasi nggak nge-lag. Nah, tahu kan nge-lag ya, macet. Jadi aplikasi lancar tuh. Ketika membuka aplikasi, entah itu aplikasi misalnya buat ngetik, atau untuk editing video, atau game sekalipun itu nggak nge-lag, dia lancar. Ya, peran memori ini. Jadi dia menyimpan data aplikasi si memori ini. Ya, jadi dia menyimpan data dan program yang sedang digunakan tuh. Jadi yang sedang digunakan disimpan di sini untuk sementara. Ya, datanya. Jadi makin banyak, makin besar atau makin tinggi ukurannya, berarti makin bagus juga. Aplikasi yang dibuka berapapun nggak akan ngaruh. Tapi sekiranya misalnya RAM-nya cuma 1 GB. 1 GB ya misalnya RAM-nya, tapi dia menggunakan aplikasi yang berat. Kemudian banyak juga dibuka sampai 2, 3. Nah, itu biasanya langsung nge-lag. Ya kan, komputernya langsung macet. Jadi kinerjanya pun menurun. Seperti itu ya. Selanjutnya ada penyimpan data sekunder. Nah, kalau tadi yang primer yang utama, yang pertama. Nah, ini yang kedua, yang permanen. Tempat penyimpanan data permanen. Contoh hard disk. Hard disk menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Ini gambarnya seperti ini nih. Nah, ini yang lihat di ukurannya tuh, ukurannya 1000 GB. 1000 GB berarti 1 terabyte atau 1 TB. Nah, ini udah cukup besar ya. Data-data ini cukup besar untuk 1000 GB itu. Nah, semua data kamu kayak misalnya foto, musik, video, data-data yang film misalnya, nanti disimpan di sini. Ya. Disimpan di sini. Kalau yang tadi itu hanya sementara aja selama aplikasi digunakan. Kalau misalnya Ustadz, kalau misalnya aplikasi nggak ada yang dibuka, kira-kira memori yang tadi yang sebelumnya itu ya gimana? Berarti dia makin kosong. Kosong di sini maksudnya tidak digunakan. Nah, semakin banyak aplikasi yang digunakan dan semakin lama juga dia akan terpengaruh si memori tadi ya. Adapun file-file kayak foto, musik, film, dokumen masuknya ke sini ya, ke hard disk. Dalamnya kayak gimana Ustadz? Dalamnya kayak gini nih. Nah, logam ya, cakram logam tuh bisa kamu lihat. Cakram logam. Jadi dalamnya ada cakram seperti ini. Ini fungsinya untuk menyimpan data. Ya. Selanjutnya ada perangkat input atau output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Misalnya mouse dan keyboard. Ada juga perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer, misalnya monitor atau printer. Ini mouse ya, yang biasa untuk menggerakkan kursor. Kemudian ini ada keyboard atau papan ketik ya untuk mengetik. Nah, ini sudah tidak asing ya untuk dua benda ini. Ada monitor, nah, monitor juga sama, tidak asing. Dan terakhir ada printer. Ini printer untuk mencetak dokumen ya, bisa foto, bisa file, surat segala macam ya. Ada juga untuk output itu contohnya speaker. Ya, untuk ketika mendengarkan musik itu kan pakai speaker ya. Ada juga di sebagian komputer itu yang speakernya langsung nyambung ke monitornya. Ya. Itu disebut dengan komputer AIO, nah, tulisannya all in one. Nah, jadi speakernya udah ada tuh di monitornya. Kemudian terakhir ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain sehingga dapat mengirim data dan terhubung melalui internet. Contohnya adalah modem. Nah, di sini jadi tentang jaringan ya yang menghubungkan si komputer ke internet. Menggunakan apa saja? Modem contohnya. Di sini ada modem.
Nah, ini modem ya, menggunakan USB ya, dicolokin. Nah, dicolokin ke komputer atau laptop, nanti bisa terhubung ke internet. Biasanya kalau ini menggunakan kartu, yang menggunakan kartu dan kita membeli kuotanya. Dan juga yang bentuknya seperti ini. Ini modem juga. Kalau ini nggak dicolokin, dia akan memancarkan jaringan, memancarkan sinyal WiFi. Nah, bisa digunakan untuk handphone maupun laptop, ya. Kalau yang samping yang pertama tuh itu hanya bisa digunakan oleh laptop, kan disambungin, dicolokin, ya. Kalau ini atau ke komputer, kalau ini bisa menggunakan HP juga karena dia memancarkan WiFi, memancarkan sinyal ya. Dan terakhir ada router seperti ini, yang bisa kamu lihat juga mungkin di warnet atau di sekolah-sekolah ya, atau di rumah kamu pun mungkin sebagian ada yang masang seperti ini ya, router. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok atau minggu depan kita akan lanjut ke perangkat lunaknya. Ya, perangkat lunak. Berarti kalau tadi kan dapat dilihat, kemudian berbentuk fisik, berarti untuk perangkat lunak gimana tuh? Nah, berarti kebalikannya ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang atau kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.